umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa kadza, dan begitu juga tawaduan, qaluhu, adapun ucapan Kanjeng Nabi, as-sayyid Allah. As-sayyid, adapun sayyid Allah itu Allah. Ada satu hadis. Wa kadza, dan begitu juga tawaduan, qaluhu, adapun ucapan Kanjeng Nabi, as-sayyid Allah. As-sayyid, adapun as-sayyid Allah itu Allah. Seolah-olah yang sayyid itu Allah, sayyid itu bukan sayyid, kata Rasul. Ini tawadhu. Lima, karena ada perkara dzikir yang telah disebut ialah ma, yaitu tawadhuan tadi. Lima, karena ada perkara dzikir yang telah disebut ialah ma, yaitu tawadhuan. Awil muradu, atau yang dikehendaki dikata as-sayyid Allah, as-siyadatul mutlaqah, itu siyadah kepemimpinan yang secara mutlak. Awil muradu, atau yang dikehendaki dari kata-kata hadis as-sayyid Allah, as-siyadatu, itu kepemimpinan, kegustian, ketokohan, al-mutlaqatu, yang mutlak. Kalau siyadah mutlaqah, ya Allah yang punya. Rasulullah Sayyidul Anbiya, kan Sayyidul Anbiya saja. Kalau siyadahnya Allah kan mensiadai Nabi Muhammad juga. Seluruh makhluknya kan disiadai oleh Allah semua. Artinya jangan, oh kalau begitu yang sayyid Allah berarti Nabi Muhammad bukan sayyid, bukan begitu. Ini kan pikiran-pikiran orang salafi itu begitu. Yang bodoh. Jadi awil muradu yang dikehendaki dari hadis as-sayyid Allah, as-siyadatu itu kesayyidan Allah, kepemimpinan Allah, ketokohan Allah, kebosan Allah, al-mutlaqatu, yang mutlak, ala jami'i khalqihi. Kalau Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya Mursalin kan terbatas siyadahnya, ayat siyadatul khusuh. Kalau Allah siyadahnya mutlaqah. Gitu. Wa amma qaluhu, adapun ucapan Kanjeng Nabi, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim id qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta wa huwa aidan min tawadhu'ihi. Wa amma qaluhu, adapun ucapan Kanjeng Nabi Muhammad, dari Kanjeng Nabi, nahnu, adapun kami, ahaqqu itu lebih berhak bisyakki, dengan ragu-ragu, min Ibrahim, daripada Ibrahim. Idh qala, dikala berkata Ibrahim, rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wa amma qaluhu, adapun ucapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu, adapun kami, ahaqqu itu lebih berhak bisyakki, dengan ragu-ragu, min Ibrahim, daripada Ibrahim. Idh qala, dikala berkata Ibrahim dalam Al-Qur'an ini, rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabbi, wahai Tuhanku, ari, kau beritahu nih kepadaku, kaifa, dan bagaimana, tuhyi, kau menghidupkan al-mauta, pada orang yang telah mati. Kalau baginda Muhammad nggak pernah setengah protes kepada Allah, nggak pernah. Nabi Ibrahim pernah protes. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Seolah-olah kan Nabi Ibrahim kan ragu-ragu bagaimana hari kebangkitan nanti, seolah-olah. Maka Rasulullah, kami lebih berhak dengan ragu-ragu daripada Ibrahim. Kata Rasulullah, ini juga tawadhu'nya Rasulullah kepada Nabi Ibrahim.
Idh qala dikala berkata ila Ibrahim, Rabbi wahai Tuhanku, ari kau beritahu ni kepadaku kaifa kanan bagaimana tuhyi kau menghidupkan al-mauta pada orang mati. Fa huwa mengadapun qauluhu tadi aidan min tawadhu'ihi, itu termasuk tawadhu'nya Kanjeng Nabi. Wa huwa maka itu adapun qauluhu nahnu ahaqqu tadi aidan min tawadhu'ihi, termasuk di tawadhu'nya Kanjeng Nabi. Ai ala fardhi wujudihi, tegese dengan arti atas andaikan adanya syak. Andaikan adanya syak, padahal enggak ada syak. Ai ala fardhi wujudihi, atas andaikan adanya syak. Ai lakunna niscaya kami Kanjeng Nabi ahakku itu lebih berhak bihi dengan syak daripada Ibrahim, gitu. Ini tawadhu'annya baginda Nabi kepada Nabi Ibrahim. Ayalakunna niscaya kami Kanjeng Nabi ahakku itu lebih berhak bihi dengan syak daripada Ibrahim. Wa huwa adapun syak minal anbiya dari anbiya muhal, itu muhal. Wa huwa adapun syak minal anbiya dari para nabi-nabi muhalun, itu muhal. Wal mu'allaqu maka adapun yang dihubungkan alaihi atas syak muhalun, itu muhal juga. Wal mu'allaqu adapun yang dihubungkan alaihi atas syak muhalun, muhal. Wa matlubu Sayyidina Ibrahim adapun yang dicari oleh Sayyidina Ibrahim huwa ru'yatul Ka'bah, iku melihat Ka'bah. Wa mu'ayanatuha, dan melihat langsung Ka'bah. Mal jazmi, beserta mantap bil qudrati, dengan kudratnya Allah. Akhirnya apa? Kata Allah, kamu cari burung ini, burung ini, burung ini, burung ini. Wasurhunna, burung itu sembelih, kepalanya taruh gunung sana, badannya gunung sana, para kok seru, wahai burung itu kepalanya nanggep dengan badannya, akhirnya hidup lagi terbang. Jadi sambungan dari Rabbi, hari ini kaifa tuhyil maut, kata awalam tu'min, apa kamu tidak beriman? Qalu bala, beriman ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi. Itu sambungannya. Nah, seolah-olah ini adalah seperti mang-mang kan, seolah-olah. Enggak mang-mang. Akhirnya Nabi Ibrahim kan ada di Syam, akhirnya apa? Ke Mekah, melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah. Makanya wal matubu wa ru'yatul Ka'bah. Wa matlubu Sayyidina Ibrahim adapun yang di sini dari kata-kata Rabbi arini kaifa tuhyil mauta huwa ru'yatul Ka'bah, itu melihat Ka'bah. Karena akhirnya Ibrahim Syam suruh burung disembelihin, kepala taruh gunung sana, badannya gunung sana, dicincang-cincang, diseru, akhirnya hidup lagi. Nyambung kepalanya pada badannya burung tadi. Ini akhirnya Ibrahim kemana-mana, akhirnya datang ke Mekah dan melihat Ka'bah. Makanya untuk Sayyidina wa ru'yatul Ka'bah. Wa mu'ayanatuha, dan melihat langsung Ka'bah. Mal jazmi, besertaan mantap bil kudrah, dengan kudrahnya Allah. Walida, dan karena ini
ru'yatul Ka'bah kila walakin lil ayani latifu ma'nan lahu sa'alal mu'ayyadal di khalil. Walakin lil iyani akan tapi untuk melihat langsung latifu makna adapun halusnya makna lahu kepada latifu makna sa'ala meminta Ibrahim al-mu'ayyad lahu kepada latifu makna sa'ala meminta al-mu'ayyanah kepada melihat langsung al-khalilu ialah Ibrahim al-Khalil. Walakin lil iyani akan tapi itu bagi melihat langsung latifu ma'nan adapun halusnya makna. Lahu kepada latifu ma'nan salah meminta al muayyanata kepada melihat langsung al khalilu ialah Nabi Ibrahim al Khalil. Wa ma qaluhu adapun ucapan Allah la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Wa ma qaluhu adapun ucapan Allah la nufarriqu baina ahadin min rusulih. La nufarriqu kami tidak memisah-misah. Kami umat Muhammad tidak memisah-misah baina ahadin di antara seseorang min rusuli dari utusan Allah. Umat Muhammad itu tidak memisah-misah. Seluruh nabi diimani semua, seluruh utusan Allah diimani semua. Kalau orang Nasrani imannya hanya Nabi Isa, yang lain enggak mau. Orang Yahudi Islamnya hanya imannya pada Musa, yang lain enggak mau. Kalau kita umat Muhammad la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kami seluruhnya, seluruh nabinya Allah kita beriman. Seluruh utusan Allah kita beriman dan memuliakannya. Tidak pilih-pilih. Wa amma qalu adapun ucapan firman Allah la nufarriqu baina ahadin min rusuli. La nufarriqu kami tidak akan memisah-misah baina ahadin di antara seorang min rusuli dari utusan Allah Al-Baqarah. Fa huwa madbun qaluhu la nufarriqu bi'tibaril iman itu dengan membilang-bilang iman bihim dengan rusulihi wa bima dengan kitab unzila yang diturunkan ialah ma alaihi matasusulihi kami tidak membeda-bedakan itu di dalam masalah imannya. Kalau martabatnya tetap berbeda-beda. Nabi martabatnya Nabi dan Rasul berbeda-beda. Kita tidak beda-bedakan dalam mengimaninya. Semua kita imani semua seluruh Nabi, seluruh utusan Allah kita imani semua. Kalau martabatnya beda-beda. Jadi fa huwa madun la nufarriqu bi'tibaril iman itu dengan membilang-bilang iman bihim dengan rusulihi wa bima dengan beriman dengan kitab unzila yang diturunkan ialah ma alimatus rusulihi la fit tafdil bukan di dalam masalah mengutamakan, bukan masalah tafdil mengutamakan satu nabi kepada nabi lain, bukan masalah itu. Karena kalau mengutamakan nabi ini dengan nabi yang lain, kalau yang mengutamakan Allah dan Rasulnya, ya kita percaya kepada tafdil. Jadi lafit tafdil la nufarriqu bukan lafit tafdil di dalam mengutamakan al-warid yang telah datang fin nassi di dalam nas bihi dengan tafdil fi qali ta'ala firman ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Tilkar rusulu adapun mereka utusan Allah tilka rusulan mereka utusan Allah faddalna itu kami telah utamakan
telah unggulkan ba'dahum kepada sebagian tilka rusul ala ba'din atas sebagian yang lain. Itu tafdil ini datang dari Allah, ya kita mengimani. Bukan kita namanya membeda-bedakan, bukan. Maka umat Muhammad kata Allah itu khairu ummatin, karena kisahnya Nabi Adam dimuat dalam Quran. Maka kebaikan-kebaikan Nabi Adam, bapak kita, dari umat ini ada yang menjalankannya. Sisanya Nabi Nuh, kesabarannya dalam dakwah diungkap dalam Quran. Akhirnya umat Muhammad ada yang mengamalkan. Kehebatan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, menyembelih anaknya, ya kan? Dikisahkan dalam Al-Quran. Akhirnya kita mengimaninya, dan kita di antara ada yang mengamalkan seperti jalan hidup Ibrahim. Nabi Musa, Nabi Isa, semua dilukis oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kebaikan mereka kita amalkan sesuai kekuatan kita masing-masing. Maka ada di umat Muhammad ada wali yang adami, wali yang hatinya kayak Nabi Adam ada. Di umat Muhammad ada seorang wali besar yang hatinya seperti Nabi Nuh ada. Ada di umat Muhammad itu wali yang seperti Nabi Musa, Musawi, Al-Qutbul Musawi ada. Ada yang seperti Nabi Ibrahim ada. Ada seperti wali kutub yang Al-Aisawi ada. Yang paling tinggi wali kutub Al-Muhammadi. Seperti Syekh Ahmad Tijani itu Al-Muhammadi. Semua ini dirangkum oleh Allah kisahnya dalam Quran, dan akhirnya terjadi dalam umat Muhammad. Nah itu. Di alangkah mulianya umat Muhammad karena Allah cerita tentang Nabi Adam, ya kebaikan Nabi Adam ada yang diamalkan oleh umat ini. Cerita Nabi Nuh, kebaikan Nabi Nuh ada yang mengamalkan dari umat ini. Kebaikan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua ada. Fattafadul walaqad faddalna, dan sungguh kami telah tilkar rusulu, adapun mereka utusan Allah, faddalna itu kami telah utamakan, telah kasih lebih ba'dahum kepada sebagian tilkar rusul ala ba'din atas sebagian yang lain. Wa qaluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'din. Ini sedang ujungnya baginda Muhammad lah nabi yang paling diutamakan, mengalahkan pada seluruh nabi-nabi dan rasul yang lain ujungnya. Wa laqad faddalna, dan kami sungguh telah mengunggulkan ba'dhan nabiyin atas sebagian para nabi-nabi ala ba'din atas sebagian yang lain. Surat Isra. Fattafadulu, maka adapun saling unggul. Fattafadulu, maka adapun saling unggul yang terjadi di antara nabi dengan nabi, rasul dengan rasul, akhirnya terjadi antara wali dengan wali, antara ulama dengan ulama, terjadi tafadul. Fattafadulu, maka itu adapun tafadul, saling unggul, saling lebih, mimma itu termasuk perkara-perkara. Fattafadulu, maka itu adapun saling unggul, saling lebih, mimma itu termasuk perkara-perkara yajibu yang wajib, al-imanu ialah iman, bihi dengan ma. Tafadul bainal anbiya, tafadul bainal mursalin, tafadul bainal ulama, tafadul bainal auliya, itu kita wajib mengimani.
Orang komunis kan maunya manusia dipukul rata semua. Gak bisa. Gak bisa. Nah, manusia ini ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang sangat kurang, ada yang sangat lebih. Semua itu sama dengan makhluk Allah. Walaqad faddalna ba'dahum. Misalkan ini orang 5, Allah kasih modal 1 miliaran. Gimana akhirnya? Hanya beda. Yang satu habis, yang satu malah tambah. Yang satu malah hutang, tekor. Bisa kan? Bisa. Itu tafadhul itu. Jadi nggak bisa disamaratakan, nggak bisa. Jadi fattafadhulu, maka itu adapun saling lebih di antara nabi dengan nabi, rasul dengan rasul, mengembang antara ulama dengan ulama, wali dengan wali, atau mengembang di antara orang mukmin sama mukmin, orang muslim, hatta orang kafir dengan orang kafir. Mimma itu termasuk perkara-perkara yajibu yang wajib al iman wal iman bihi dengan ma, termasuk kita wajib mengimani bahwa semua itu terjadi tafadul. Tapi hebatnya kudrah iradahnya Allah, uniknya Allah umpamanya menciptakan seorang nabi, Nabi Ibrahim, kelebihannya yang begitu tinggi dibanding dengan nabi-nabi lain, bisa menghancurkan kerajaan Namrud. Dengan makhluk Allah paling hina apa? Nyamuk. Menyembelih anaknya Ismail, seterusnya. Punya Ishak, dari Ishak melahirkan nabi-nabi besar, raja-raja besar. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa adalah kalimullah. Yang diungkap dalam Al-Quran itu panjang lebar tentang Allah mengungkap Nabi Musa dan kaumnya. Menceritakan Rabbi arini andur ilaik. Wahai Allah, aku ingin melihat engkau ya Allah, kata Musa. Oh gak bisa, Musa gak kuat. Maksain. Akhirnya di gunung batu Allah tajalli, sinar Allah baru memancar separuh kelingking ini. Sinar Allah menghantam kepada gunung batu jadi debu. Itu dikisahkan pada Allah Ta'ala yang membuat kita ma'rifat kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa memilih 70 kaumnya, 70 dari Bani Israel, 70 yang soleh-soleh, naik ke Bukit Turi Sina supaya melihat kalam Allah langsung. Dalam tafsirnya akhirnya Allah Ta'ala turunkan awan di Gunung Turi Sina. Awan, seperti pedut jadi awan. Nabi Musa masuk dalam awan, lus. Panggil, 70 orang masuk. Dalam awan, lus. Awan Allah itu. Terus, ini orang 70 dengar kalam Allah langsung. Bukan Nabi Musanya saja. Dengar. Apa sangin indahnya mendengar kalam Allah. Sayyidina Syekh melukiskan bahwa mendengar kalam Allah ini lebih enak daripada 10.000 senggama dengan istri. Apa? Orang 70 ini mengatakan, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Waduh. Musa, aku tidak beriman pada engkau sehingga aku melihat nyata Allah nyata-nyata. Apa? Datangkan petir, gledor, dar, orang 70 mati semua.
Sambur petir akhir. Sambur petir akhir. Iya. Padahal sudah dengar kalamullah langsung, sudah orang 70 ini nggak syukur tapi minta yang lebih. Akhirnya ya Musa la nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Fahadatkumus saiqatu. Allah datang petir. Mati semua orang 70 itu. Ini diungkap dalam Al-Quran. Sehingga kita orang umat Muhammad, umatul Quran, mengimaninya, mempercayainya. Kejadian yang sangat dahsyat ini. Walaupun kita tidak jalanin kejadian ini, tapi kita mengimaninya. Jadi kita ikut merasakan betapa dahsyatnya Allah dengan Musa dan orang yang 70 orang khiyari Bani Israel ini. Ada itu. Ajib kan? Ajib. Thaniha, adapun yang keduanya umur. Wah, ini udah jauh sekali kan. Kata-kata al-yaqutati yahtamilu wajha shibhi umuron. Awaluha asyaraf. Thaniha. Ini thaniha, sudah jauh sekali ini. Thaniha, adapun yang keduanya umur. Thaniha, adapun yang kedua umur. Yahtamilu wajhusibah umuron. Tsani, adapun yang keduanya umuron, ayyakuna itu hendak berada wajhusibhi, ialah titik persamaan bainan nabi di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal yaqut, dan antara intan permata. Tsaniha, adapun yang keduanya umuron, ayyakuna itu hendak berada wajhusibhi, ialah titik persamaan bainan nabi atas antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bainal yaqut, dan antara intan permata. Jawabnya yakuna al-faqana, itu al-faqana itu melebihi, mengungguli. Al-faqana itu melebihi, mengungguli ala sairi afradil jinsain, atas berikutnya seluruh satu persatu dari jenis dua. Jenis dua, jenis nubuah dengan jenis yakut. Di baginda Nabi ini mengungguli kepada jenisnya nubuah dari nabi-nabi lain, dan mengungguli dari jenisnya permata, intan permata. Hatta ka'annahuma, sehingga setune kanjeng Nabi dan yakut kharaja. Hatta ka'annahuma, sehingga sunya kanjeng Nabi dan yakut kharaja itu keluar, ialah kanjeng Nabi dan yakut anil jinsi, dari jenisnya. Ai kama annal yakut, sebetulnya sunya intan permata kharaja itu telah keluar, ialah yakut an jinsil ahjar, dari jenisnya batu. Ma'anahu, sebenarnya yakut fil asli, di dalam asalnya, fiha itu di dalam ahjar. Intan permata itu dulunya itu lingkaran batu. Batu saking tingginya jadi intan permata yang sangat mahal.
Kama annal yakut, sebetulnya sesungguhnya intan permata, kharaja itu telah keluar dari yakut, keluar an jinsil ahjar, dari jenisnya beberapa batu-batu. Ma'anahu besan seluruhnya yakut fil asli di dalam asalnya, fiha itu dalam lingkaran ahjar. Bima dengan sifat-sifat, bima dengan sebab sifat-sifat, haza yang telah memperoleh ialah yakut, hu ingma isinya minal kamali dari kesempurnaan, wasyarafi dan kemuliaan. Batu-batu, berapa triliun batu, Allah menjadikan batu yang paling mulia apa? Dari mereka lah lahir yakut, intan permata. Wa nadhiruhu, adapun sesamanya yakut al-misku itu minyak misik. Wa nadhiruhu, adapun sesamanya yakut al-misku itu minyak misik. La fa innahu, maksudnya misik fil asli di dalam asalnya, ba'du damil Ghazali itu sebagian dari darahnya kijang. Kijang. Jadi waktu Allah mengusir bapak kita Nabi Adam karena mau makan buah khuldi, diusir sama Allah ke dunia, ke bumi sini, hutan belantara. Nabi Adam menangis, dan Ibu Hawa, Allah pisahkan kan antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Beratus-ratus tahun baru ketemu. Nabi Adam turun di India sana, ya pasnya di Pakistan. Pakistan dulu masuk India. Maka kijang di hutan, dulu kan masih bisa ngomong. Yuk kita berziarah, nengok Adam, katanya ada manusia yang diusir oleh Allah, dia suka ke dunia. Yuk kita nengok karena Allah. Maka Nabi Adam ditengok kijang, Nabi Adam senang. Mau pulang, Nabi Adam memegang ekornya kijang. Keluar kijang ini, misalnya dipotong, ekornya yang dilap Nabi Adam, keluar minyak misik. Maka kijang-kijang yang belum silaturahmi Nabi Adam, loh sekarang kijang mengeluarkan minyak misik. Mari kita silaturahim pada Nabi Adam, biar kita dipegang pantatnya, ekornya nanti kita bisa keluar minyak misik. Jamaah kijang yang kedua sudah bukan karena Allah, ya niatnya sudah ingin dipegang ekornya, nggak dipegang, ayo apa nggak keluar minyak misik. Jadi kijang yang di dunia ini yang mengeluarkan minyak misik itu yang masih keturunan tadi, yang kijang pertama yang dipegang ekornya oleh Nabi Adam karena datangnya silaturahmi karena Allah. Jamaah kijang yang kedua sudah bukan karena Allah, supaya dipegang Nabi Adam biar keluar misik. Malah nggak dipegang, akhirnya apa? Ya nggak keluar misik, karena niatnya sudah salah. Jadi wanadhiruhu, adapun sesamanya yakut al-misku itu minyak misik. Fa innahu, maksudnya misik fil asli di dalam asalnya, ba'du damil Ghazal itu sebagian darahnya kijang. Wa kharaja, dan telah keluar dalam misik anhu daripada damil Ghazal. Wa kharaja, dan telah keluar dalam misik anhu dari damil Ghazal, kama qala Allah.